Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu wajah di tempat yang mulia ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selesai sholat berjamaah, sholat sunnah tarawih, alhamdulillah sudah selesai. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang berada di sini, yang hadir di tempat ini selalu diberikan kesehatan, kesempatan, keharmonisan, kecukupan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah surat sunnah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya sedikit akan membahas surat Al-Ikhlas yang mungkin ada yang belum paham. Surat Al-Ikhlas sama seperti surat-surat lainnya di dalam Al-Quran mempunyai rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena ia bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat-saat menghadapi sakaratul maut, dan dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang muslim membacanya, baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang agung. Rasulullah SAW pun senantiasa membaca surat Al-Ikhlas dalam kesehariannya. Meskipun surat Al-Ikhlas ini pendek, akan tetapi memiliki kedudukan yang sangat tinggi dibanding dengan surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal di dalam kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah arti makna dari surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini juga menggambarkan ketauhidan Esa yang artinya tunggal atau satu. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah. Orang musyrik ini tanya Allah. Pada sebuah riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, yang ini kitabnya, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa." Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Dan ada beberapa keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Jangan ojo ngeguyu, wah suratnya kok pendek. Jangan menertawakan Indonesia Dik. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Itu surat Al-Ikhlas.
Diceritakan ada seseorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahan, terbebas dari utang. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya disuruh atau dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Kalau tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan. Dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut, bisa melunaskan hutang-hutangnya. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Dan para sahabat mempersilahkan Nabi untuk mensolatkan. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu beliau bersabda, saya tidak mau mensolatkan mayat yang punya hutang. Maka kamu solatkanlah dia. Pada hari itu juga, malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, maksudnya Allah berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegakkanlah, solatkan dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ikut menyolatkannya, niscaya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena di setiap harinya dia membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Selanjutnya, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematian, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan di dalam hadis yang lain yang ini menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya, melalui titian Shiratal Mustaqim, hingga sampai ke surga, Masya Allah, dan akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Allahu Akbar. Dan mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas, maka ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, maka akan dibangunkan dia istana di dalam surga 2. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya bagi Allah, beberapa pun jumlah istana itu hal yang mudah.
dan hidupnya akan selalu diberkahi. Kalau ingin hidup kita senantiasa di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka baca dan amalkan surat Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali saja, maka ia akan dibangunkan rumah tangga sakinah berkah. Yang belum punya anak saja insya Allah segera dikaruniai anak keturunan yang soleh. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membaca 3 kali, maka ia dan kerabatnya akan diberkahi. Kerabatnya barang loh. Dan barang siapa yang membaca 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membaca 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda, mendapatkan pahala yang sangat besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran, dan surat ini termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Surat ini merupakan salah satu surat yang mudah untuk dihafalkan, karena surat ini hanya terdiri dari 3 ayat saja. Walaupun surat ini pendek, akan tetapi surat ini begitu banyak memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat luar biasa. Masya Allah, yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Surat Al-Kautsar ini adalah merupakan nama sungai di surga. Ini berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa dari Anas bin Malik menjelaskan, ketika Rasulullah SAW tengah mengantuk, tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya dan kemudian beliau tersenyum. Lalu kami bertanya, apa yang membuat engkau tersenyum wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tadi telah turun kepadaku sebuah surat, dan kemudian beliau membaca surat tersebut. Lalu beliau bertanya, apakah engkau mengetahui apa itu Al-Kautsar? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Dan kemudian beliau bersabda, Al-Kautsar adalah sungai yang telah dijanjikan Allah, dan sungai itu mempunyai kebaikan yang sangat besar. Ia merupakan telaga yang akan didatangi oleh umat-umatku di hari kiamat nanti. Bejana si telaga itu sejumlah bintang di langit. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ini hadisnya. Ada banyak manfaat dan keutamaan bagi yang senantiasa membaca surat Al-Kautsar ini adalah dibaca dengan surat Al-Kautsar bisa menjadi pembuka rezeki. Membaca surat Al-Kautsar yang kita lakukan secara tidak langsung akan membantu kita dalam upaya mendapatkan rezeki yang barokah dan halalan thayyiban. Itulah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ternyata bisa menjadi alat untuk membuka rezeki, sehingga rezeki kita akan terasa lebih banyak dari sebelumnya. Dan surat Al-Kautsar bisa menolak sihir atau mengetahui sihir. Orang yang mau disihir, orang yang selalu atau senantiasa terbiasa istiqomah membaca surat Al-Kautsar, maka dia lebih tahu dahulu sebelum sampai sihir itu. Kali seseorang terkena sihir karena berbagai macam alasan. Misalnya karena ada seseorang yang tidak senang atau ngiri dengan karir kita, sehingga mereka mengirimkan sihir agar kita jatuh dan mereka bisa menggantikan posisi kita sekarang ini. Maka pesan saya, tolong rutin membaca surat Al-Kautsar agar Allah membukakan jalan kepada kita agar dijauhkan dari pengaruh sihir.
Surat Al-Kautsar bisa membuka jalan untuk terkabulnya doa. Kalau kita menginginkan sesuatu dan sudah berdoa setiap waktu, tapi Allah belum menunjukkan jalan buat kita, maka sebaiknya kita berdoa dan mengamalkan surat Al-Kautsar. Terjadinya hujan disertai dengan rasa ikhlas dari dalam hati. Juga baik, insya Allah doa yang kita panjatkan akan ditunjukkan titik terangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Kautsar bisa dimanfaatkan sebagai obat ampuh sekali. Surat Al-Kautsar seringkali digunakan untuk menyembuhkan mata bengkak, gatal-gatal, ataupun berair. Juga bisa. Kita bisa mengamalkan surat ini dengan membacanya sebanyak 10 kali dengan membawa segelas air putih. Kita bisa, Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala penyakit yang tengah kami alami atau kita alami akan terasa lebih baik. Kautsar memberi perlindungan bagi kita. Dengan membacanya setiap hari, surat Al-Kautsar dipercayai bisa membantu kita dalam hal mendapatkan pertolongan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rutin istiqomah surat Al-Kautsar ini setiap hari akan menciptakan suasana yang nyaman antara sesama.